Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Martal Huda Cicalengka. Pada pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Simak baik-baik video pembelajaran kali ini. Peristiwa Isra Mi'raj. Apa sih itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi? Berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu kala dakwahnya ditolak oleh penduduk Thaif yang ada di kota Mekah yang di lereng pegunungan Serawan. Kemudian meninggalnya dua tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istrinya yang bernama Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini membuat seluruh penduduk muslim semakin sedih serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah. Dan dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq menjemput dan mengajak Rasulullah untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah kota Madinah, yang dimana di sana adalah tempat Rasulullah melakukan hijrah yang kedua. Dan yang kedua adalah Bukit Tursina, yaitu tempat di mana Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala bermukalamah. Tempat yang ketiga yaitu Baitul Lahm, di mana itu adalah tempat Nabi Isa dilahirkan. Kemudian tempat yang keempat adalah Masjidil Aqsa, tempat di mana Rasulullah SAW melaksanakan sholat bersama para nabi mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa. Rasulullah menjadi imamnya. Lalu kemudian malaikat Jibril melanjutkan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya di langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Selanjutnya di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Dan terus naik ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika menghadap Allah, Rasulullah mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah prasarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai jembatan untuk menuju ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah kembali ke kota Madinah. Tetapi di tengah perjalanan Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah SAW menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa meminta Rasulullah untuk kembali kepada Allah dan meminta keringanan. Rasulullah pun kembali dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang tentang perintah sholat, Rasulullah SAW akhirnya diberikan keringanan dari 50 waktu menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah diantar oleh malaikat Jibril kembali pulang ke rumahnya.
Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah dan Rasulullah menceritakan kembali perjalanannya itu kepada Abu Jahal. Abu Jahal setelah diceritakan perjalanan tersebut meminta Rasulullah untuk diam dan ingin mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah menceritakan kembali dan membuat kaum muslimin semakin yakin terhadap Islam. Meskipun banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah pun meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan kewajiban seorang muslim adalah sholat 5 waktu. Nah, ini adalah cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat dan semoga semakin meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.